Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak henti-hentinya kita berselawat ya, secara lisan hati kita berzikir, mengingat Allah, mengagungkan Allah dan mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan hari ini kita coba diingatkan melalui surah Al-A'raf ayat 26 hingga 30. Di antaranya adalah bagaimana kita coba memaknai tentang konsep ketakwaan. Sering kita terlena dengan busana duniawi, sering kita terlena dengan kebanggaan akan rumah yang mewah, mobil yang bagus, ya, baju yang cantik, baju yang branded, tas yang keren, jam tangan yang mahal. Tapi sebaik-baik pakaian sebenarnya adalah ketakwaan. Karena pada saat kita kelak berpulang ke rahmatullah, nggak ada yang kita bawa. Setuju apa setuju? Betul apa betul? Rumah dibawa, mobil dibawa, baju dibawa, handphone dibawa, motor dibawa, suami ngikut, boro-boro. Nganterin doang. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi ya kajian kita surah Al-A'raf ayat ke-30 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Tian Kamaluddin. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul-rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat malaikat kepada rasul-rasulnya berupa kitab sucinya. Dan Rasulullah, rasul-rasulnya Allah yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'anul Karim sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sudah mengutus para rasulnya untuk mengajak hamba-hamba Allah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mentauhidkan Allah tidak ada paksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Orang yang ingin beriman silahkan beriman. Orang yang mau kufur, mau kafir, mensekutukan Allah, silahkan. Tapi dua-duanya ada konsekuensinya. Orang yang beriman kepada Allah, dia akan diganjar pahala di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mensekutukan Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah pun akan mendapatkan ganjarannya di dunia dan di akhirat. Ketika Rasulullah Muhammad SAW berdakwah di Makkah, di Madinah, berdakwah dengan cara yang paling baik, tidak dengan cara yang kasar, tidak dengan cara yang arogan, tapi dengan cara yang hikmah dan mau'idhah hasanah. Nah, ini di dalam Islam. Kemudian ketika orang sudah masuk ke dalam Islam, sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini orang Islam juga tinggal memilih untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, atau malah cenderung bermaksiat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pilihan. Kalau dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka keberkahan, pahala dan ridha dari Allah dicurahkan. Walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka keberkahan dari langit dan dari bumi diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Bu, Pak, berkah enak apa tidak? Pilih uang 1 juta berkah atau 100.000 enggak berkah? Pilih mana? Berkah itu ketika digunakan, insya Allah cukup. Ya. Cukup. Mau ke pasar, cukup. Mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli apa, tanah. Rumahnya berapa, Bu? Baru 2, Masya Allah. Jamaah di sini kaya-kaya, Ustaz. Masya Allah. Saya doakan semoga yang hadir di sini rizkinya ngalir. Berkah. Hutangnya lunas. Amin ya Allah. Insya Allah. Tapi ketika hamba Allah dia sudah bersyahadat masih bermaksiat kepada Allah. Maksiat terus. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Sholatnya nggak jelas, maksiatnya ngegas. Ada kayak gitu? Di luar sana banyak. Kalau terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan menjadi temannya. Syaitan sungguh musuh yang nyata. Memang kalau kita bertakwa kepada Allah, kita taat pada Allah, awalnya nampaknya berat. Tapi endingnya, Masya Allah sangatlah hebat. Sholat subuh, bangun subuh. Bapak-bapak sholat subuhnya di mana? Masjid. Kok yang jawab ibunya? Bapak-bapak sholatnya subuh di mana? Masjid. Masjid, alhamdulillah. Ya kan? Bangun tidur kayaknya berat. Apalagi hujan, Masya Allah. Ya. Tapi endingnya Masya Allah sungguh sangat-sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang bermaksiat nampaknya indah. Dia mabuk, dia berzina, na'udzubillah. Ya, dia mencuri, nampaknya istimewa. Tapi endingnya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. Makanya di sini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dihadapkan dengan dua pilihan. Takwa kepada Allah atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilih mana, Bu? Takwa kepada Allah. Serius? Ya. Yakin? Yakin. Bapak pilih mana? Takwa? Betul? Insya Allah yang hadir di sini semuanya di jalan takwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihindarkan dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Makanya teruslah mendekat pada Allah. Doa kepada Allah. Minta kepada Allah. Allahumma sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam agamamu ya Allah. Allahumma zid imanana. Tambahkanlah iman kami ya Allah. Wazid taqwa, dan tambahkanlah takwa kami ya Allah. Pak, Bu, habis sholat doa apa tidak? Doa apa tidak? Ada di sini yang habis sholat megang HP? Ada? Yang bangun tidur megang HP ada? Ada. Semuanya. Jujur semuanya nih Ustaz. Ibu-ibu bangun tidur yang dipegang suaminya atau HP? HP. Ya Allah. Tanya bapak-bapaknya dong. Bapak-bapak handphonenya dibawa enggak? Bawa apa tidak? Masya Allah. Kadang ada bapak-bapak ingat megang HP lupa sama istrinya. Iya. Nah ini yang repot. Pas pulang kampung banyak itu Ustaz.
masuk mobil pegang HP, istrinya ketinggalan. Di SPBU. Ada yang begitu. Masya Allah. Siap hadirin Bapak Ibu? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah takwa kepada Allah berkah hidupnya di dunia dan nanti di akhirat masuk surga. Insya Allah masuk surga semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Silakan, saya mau lihat semuanya, mana yang mau nanya ini, mana yang mau nanya, mana yang mau nanya, mana. Silakan. Iya Ibu. Wah, di tengah ini. Nama dan pertanyaannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Surtina dari Majelis Taklim Al-Barkah Parakan, Tangerang Selatan. Siap Ibu Surtina. Cintanya Pak Ustadz. Silakan. Kalau kita sudah berusaha di jalan lurus tapi masih sering jatuh dalam dosa, apakah kita termasuk orang yang sesat? Dan bagaimana cara membedakan ujian dari Allah dengan godaan setan? Nah, Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang udah usaha gagal mulu gitu ya. Pengen rajin, gagal, rajin sholat. Ada aja godaannya Ustadz. Nah kayak gitu itu termasuk gimana itu kayak gitu Ustadz. Terus gimana caranya supaya bisa ngelawan itu semua gitu ya Bu ya. Nah silakan Ustadz Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa, Bu. Tempatnya salah dan lupa. Kadang salah, kadang lupa. Hari ini bermaksiat, besok tobat. Habis tobat besoknya maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi gitu Ustadz. Salah sekali, maksiat sekali itu wajar. Karena manusia bukan malaikat. Tapi kalau setiap kali salah, setiap kali maksiat itu bukan wajar. Tapi apa? Kurang. Ya Allah, ibu-ibunya kompak banget. Lihatnya ke saya lagi, kurang. Kalau maksiat sekali wajar. Nah, lantas bagaimana ketika hamba Allah dia bermaksiat, besoknya bermaksiat. Setiap selesai maksiat, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya, bergegaslah untuk menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi masih ada nyawa di kandung badan, maka insya Allah ampunan Allah masih terbuka. Kata Rasulullah, malam yugharghir, selagi sebelum nyawa itu ada di kerongkongan. Pernah lihat orang yang sakaratul maut, Bu? Pak? Pernah? Kalau kemarin ketika corona, saya sering mentalkin orang yang sakaratul maut, tapi via video call. Jadi karena keluarganya nggak boleh mendekat, kami pun nggak boleh mendekat, maka perawatnya video call. Itu ada yang mudah, ada yang susah. Kita ajak, Pak, syahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu mudah. Ada yang hanya melafalkan kalimat pendek Allah, itu susah. Ya. Kenapa? Ternyata ketika masih hidupnya, masih sehatnya, dia terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadu billah. Ya, jadi intinya ketika kita bermaksiat, kita sadar maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ikutilah hal yang buruk tersebut dengan hal yang baik. Dengan sedekah, dengan baca Quran, dengan sholat taubat dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana membedakan antara itu ujian dari Allah ataukah itu godaan syaitan? Ya. Kalau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hamba Allah melaluinya, maka dia akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau itu godaan syaitan, hatinya akan merasa was-was,
dan merasa tidak enak, dan dia semakin jauh dari Allah, semakin dekat kepada syaitan, wal iyadu billah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah jelas ya tadi ya. Ibu mana yang nanya tadi, mana Ibu? Oh, itu dia. Oke Bu, ya, jadi yang tadi udah jelaskan oleh Ustadz, semoga itu bisa jadi pencerah buat kita ya. Saya mau nanya sama Ustadz nih, Ustadz di ayat ini Ustadz dikatakan ya, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimul dhalalah gitu. Sebagiannya diberi petunjuk dan sebagian lagi dibiarkan menjadi sesat. Nah, bagaimana kalau ada orang yang berpikiran dia sesat ini karena memang ketentuan Allah. Allah memang bikin saya seperti ini. Saya sesat karena memang Allah jadikan takdir saya seperti ini. Nah, bagaimana? Tapi nanti jawabnya. Nanti jawabnya ya. Apakah pemikiran ini benar atau ini cara sesat berpikir? Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.